Berarti 2 tahun di Polandia. Ya, Udah bisa bahasa Polandia belum ya? alhamdulillah dikit-dikit. Dzień dobry, nazywam się Miaryskiana, miło mi. Udah. Artinya Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo. Ketemu lagi bareng ngobrol sekawan. Hari ini hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 27. Oh, hari Sabtu. Anjir. Ini hari bukan hari Minggu ya, hari Sabtu. Oke. Ketemu lagi bareng ngobrol sekawan di hari Sabtu. Kemarin podcast kita yang pertama juga hari Sabtu atau hari apa tuh? Oh, hari Rabu bukan weekend. Jadi oke, hari apa kita tetap ngobrol. Dan sekarang kita bakal ngobrol. Kita hari ini kedatangan tamu. Halo Mia, Mia Reskiana. Mungkin Halo. say hello dulu buat yang dengerin. Halo Jadi teman-teman sekawan. asik. Jadi sama Mia ini adalah pertama kali kita ketemu setelah 6 tahun. Yes. Jadi dulu Mia dan saya itu satu bukan satu tempat kuliah, maksudnya satu daerah untuk Mhm, kuliah. mhm. Mia di UGM, saya waktu itu di Miami Floating School. Itu tahun 2014 dan waktu itu terakhir kita ketemu kita main skaten. Ya, Skaten tuh kalau misalnya orang Lombok bilang pasar malam. ya. Ya, ketemunya di pasar malam sama Mia. Betul ya, selamat juga buat Mia kemarin sudah melangsungkan acara lamarannya. Terima Asik. kasih. Semoga apa ya, lancar terus Amin. sampai hari H bahagia terus, amin ya. Doa Amin. terbaik kita untuk Mia. Likewise. Jadi sesuai tema kita hari ini itu about scholarship ya, bener ya Mhm, bahasanya gitu ya, scholarship ya, atau tentang beasiswa. mhm, Better mhm. mana nih, beasiswa atau scholarship? Dua-duanya oke. Dua-duanya Ya. oke ya. Jadi Mia selain cakep, cakep. Amin. Mia selain cakep, dia menjadi salah satu mahasiswa, salah satu orang asli Lombok yang namanya bisa membuat nama Lombok itu harum. Jadi Mia adalah salah satu warga NTB ya, bahasanya warga NTB yang bisa ngebawa nama NTB itu mendunia. Asik. Jadi akhirnya orang nggak cuman tahu beberapa daerah doang di Indonesia, dan akhirnya orang-orang sekarang pada tahu NTB itu juga ada di Indonesia. Bener Mhm. ya. Dan tugasnya Mia mungkin di sana selain akhirnya sekolah, waktu itu dapat beasiswa dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Ya. Waktu itu di negara mana? Bisa cerita dikit nggak tentang beasiswa ke luar negeri itu? Asik. Oke, jadi kemarin aku beasiswanya dari Pemprov NTB. Saat itu digodok pertama kali tahun 2018. Namanya Itu yang beasiswa pertama. NTB. Pertama, batch pertama. Dan aku yang berangkat 5 orang pertama waktu itu di Kolegium Civitas. Kalau soal beasiswanya, jadi ini murni inisiasi Pemprov kita. Bapak Gubernur Pak Zulkifli Mansyah dan Ibu Rohmi yang memang pingin ada sebuah program yang memberikan perhatian khusus ke pendidikan, karena ternyata kan minat belajar anak NTB itu sebenarnya tinggi gitu loh, tapi selama ini beasiswa yang ada kalau kita telusuri sebenarnya emang udah banyak nationally. Nah, Tapi kalau dari Pemprov sendiri itu belum belum ada ada yang khusus saat kan. itu. Saat itu akhirnya dibuatlah tahun 2018, dan alhamdulillah saya termasuk salah satu awardee yang diberangkatkan pertama kali saat Dari itu. 5 orang tadi. Dan untuk yang 5 orang selain Mia ini, berarti Mia udah selesai kan? Udah Di waktu itu di negara mana? di Di Polandia. Polandia udah selesai. Untuk yang 5 orang tadi di batch pertama itu di negara yang sama atau ada Di di negara yang lain juga? yang pertama itu ada hampir 20 orang, Iya. tapi 5 orangnya itu di kolegium satu kampus sama aku. Oke. Jadi sisa yang 15 yang lain itu ada di Vistula University. Itu di Dan Polandia juga, itu di Polandia juga, di negara yang sama. negara yang Dan sama. beasiswa itu nama programnya apa? Beasiswa NTB. Beasiswa NTB, dan Ya, itu masih berlangsung sampai saat sekarang. ini masih ada. Progresnya? Udah ada batch 4 yang diberangkatin, Really? dan ya, it's annually. Jadi setiap tahun ada seleksi program, dan tahun 2021 ini juga bakal ada, mungkin in the next 2 or 3 months bakal dibuka programnya. Kerasa banget gak bedanya belajar di Polandia dan belajar di Indonesia?
Sebenarnya sih mungkin kalau dibilang kerasa bedanya tuh kalau belajar sama aja ya. Ah. Karena kan belajar balik lagi gimana kita bangun mood diri sendiri. Jadi tuh datang dari dalam gitu menurut aku kalau belajar. Tapi mungkin yang membuat itu berbeda adalah ketika kehidupan di sana tuh kayak kita kan banyak yang bilang bener-bener berbeda ya. Dari culture-nya beda, terus Bahasa dari kebiasaan beda. orang-orang beda, bahasa beda, mungkin the way they see things itu juga beda gitu loh. Tapi overall kalau di kampus sih proses belajarnya mudah untuk diikuti. Mungkin awal-awal emang pasti butuh penyesuaian, kita adaptasi dulu karena apa namanya kayak baru datang ke sana waktu itu saya 2018 winter. Nah, oke, pas musim salju. Iya, jadi datang-datang udah kayak oke, dingin dan Tapi itu bukan pertama kalinya ngelihat salju. Di situ ada salju kan? udah pernah ngerasain winter sebelumnya pas tahun 2018. Di negara 2018 di Polandia di tahun juga. yang sama enggak di India. Asik. Tapi Keliling dunia sih tapi hanya. winter pertama kali yang sampai Saya ngelihat heavy es fall kristal snow gitu itu aja udah seneng nih. Lanjut. pas di Poland. Oke. Akhirnya Mia bilang tadi adaptasi. Ya. Kamu menjadi salah satu orang yang berhasil beradaptasi apa enggak? Bisa survive apa enggak di situ? Alhamdulillah Kepengen bisa. balik Kepingin. banget. Ya. Mungkin enggak, tapi mungkin baliknya enggak necessarily ke Poland sih. Mungkin lebih pingin explore negara yang lain. Terus untuk tips beradaptasi atau survive-nya di Polandia khususnya, soalnya kan akhirnya memang untuk yang berangkat ke Polandia itu bukan cuma batch kamu doang kan, akhirnya Iya. ada next batch Iya, selanjutnya, iya. dan itu pasti buat teman-teman yang lagi di sana atau yang kepengen ke sana pengen dengerin juga nih tips and trick dari Mia bagaimana caranya beradaptasi atau survive di sana. Soalnya bukan dengar-dengarnya, maksudnya emang ngelihat tadi dilihatin sama tim sekawan tuh kalau misalnya di sana kamu menjadi salah satu, ada predikatnya gitu apa sih? Bisa cerita juga nggak selain tips and triknya tadi? Oke, pertama berarti dari tips and trick Nah, survive di Poland. survive. Sebenarnya kalau soal survive semuanya tuh pasti mungkin punya cara masing-masing ya gimana bisa survive, dan itu dikategorize dulu survive-nya dalam hal apa. Kalau misalnya dalam pendidikannya nih urusan akademis, mungkin cara yang survive ya pertama kita ikutin path belajar di sana dulu kayak gimana. Di minggu-minggu awal itu mungkin kita bisa ngukur kemampuan diri kita sendiri nih. Kira-kira kalau misalnya tugas dari dosen itu banyak, yang mana yang paling prioritas kita buat skala prioritas buat diselesain dulu, tergantung deadline, tergantung kebutuhan tugasnya itu di kira-kira bisa selesai dalam jangka waktu berapa lama. Kalau dari survive kehidupan, misalnya makanan nih. Kalau soal makanan, kebanyakan sih pada akhirnya aku masak sendiri. Karena emang pertama di sana buat nyari restoran halal itu juga agak tricky. Karena kan emang bukan mayoritas muslim. Jadi kita harus benar-benar lebih selektif lah kalau buat nyari restoran makan di luar. Terus yang kedua mungkin selera juga beda. Makanan di sana rata-rata enak sih menurut aku, sebenarnya cukup enak. Cuman kalau dibandingin masakan Indonesia pasti di sana lebih hambar, nggak ada pelecing, nggak ada pecel, kalau mau bikin sendiri. Ya udah, jadi intinya kayak gitu sih. Tapi apa yang aku bisa simpulkan pada akhirnya tuh kita dituntut buat kreatif di sana. Iya. Dan aku percaya sesusah-susahnya orang buat survive mungkin di lingkungan yang baru, pada akhirnya tuh ya daya juang dan survive rate-nya tuh ada gitu loh. Kayak kita pasti berusaha buat nyari gimana buat diri kita nyaman, terus apa yang bisa ngebantu kita buat ngejalanin tugas di sana. It will all comes naturally, I think. Saya yakin semua hal itu terjadi karena sesuatu. Maksudnya everything that happen has a reason. Yeah. Dan setiap alasan kenapa Mia bisa survive di Polandia khususnya, maksudnya kan jauh banget dari Indonesia, jauh banget dari keluarga. Itu ada motivasi nggak? Ada alasan tersendiri nggak kenapa akhirnya kamu, ya maksudnya nggak cuman tadi kan sempat cerita ke India atau mungkin ke beberapa negara yang lain, akhirnya jauh sama keluarga, terus jauh sama teman-teman mungkin, dan akhirnya nggak sebentar kan, bisa sampai setahun 2 tahun bahkan di negara lain dengan orang-orang yang baru, dengan budaya baru, dengan kehidupan yang baru. Pasti kan ada momen dimana kamu down, ada momen dimana kamu kayak kangen banget sama Indonesia, sama keluarga di situ. Ada nggak alasan kuat kenapa
saya harus bisa gitu. Kenapa Mia harus bisa? Motivasi terbesar biasanya tuh ingat tujuan awal kita apa. Jadi kalau misalnya dan take everything as a process gitu Iya. loh. Semua tuh pasti butuh proses. Namanya masa susah, terus Ada, masa-masa down itu pasti ada, pasti banget. Ingat aja tujuan awal ke situ apa. Kalau misalnya, dan aku percaya ya kadang-kadang misalnya hal yang bikin kita down itu mungkin pasti ada cure-nya gitu loh. Kalau misalnya kita homesick, ya udah dimaksimalin aja, kita kontak keluarga lagi, video call, telepon segala macam. Ya meskipun mungkin emang nggak ada yang ngalahin pertemuan langsung ya, tapi paling nggak itu kan mengobati sedikit demi sedikit. Jadi kembali itu aja sih, kembali ingat ke tujuan awal. Stick for what you believe, apa yang mau kamu capai. Berarti tapi sama keluarga tetap bisa keep in touch gitu ya, dari Ya, aku sana ke Indonesia. setiap hari tetap teleponan sama mama kok. Nah, Dan menariknya, oke. ini aku langsung Iya, sambung aja. siap. Menariknya bahkan kan dengan perbedaan waktu di sini, Poland beda 7 jam. Kadang-kadang tuh malah jadi gampang buat nyesuaiin waktu teleponan. Karena misalnya kalau misalnya bayangin kalau waktu kita sama. Iya. Aku di sana sibuk, pasti orang rumah sibuk juga. Jadi kita malah susah teleponan kan. Paham. Giliran istirahat, orang rumah istirahat juga. Iya, kalau waktunya sama. Kalau misalnya ternyata beda, jadi pas misalnya di sana udah mau kan misalnya aku jam 10 gitu mau udah selesai belajar segala macam, 10 malam. 10 malam di Poland. Di Indo kan udah mau jam 5 subuh. Nah, itu jadi mama emang udah bangun kan mau sholat, jadi tetap bisa teleponan gitu loh. Jadi kayak nemu flow-nya malah buat itu teleponan. Tips and trick atau bagaimana kita kangen sama keluarga kalau kangen pacar? Ya sama juga, di LDR, telepon dong pacarnya. Fuck ya si Mia berarti. Oh ya, waktu di Polandia itu di universitas apa? Collegium Civitas. Collegium Civitas. Yeah. Bisa ceritain nggak? Itu di sana tuh belajarnya bagaimana? Maksudnya akhirnya nih kan kalau untuk beasiswa itu apakah orang yang pengen berangkat itu milih tempat kuliah atau akhirnya dia ngejalanin suatu tes dan akhirnya emang dia lulusnya di situ gitu? Atau kita bisa milih mau masuk di universitas mana gitu? Kalau waktu aku kemarin dari awal dikasih pilihan. Karena jurusan aku HI, ada 2 universitas yang offering program HI di sana, ada Vistula dan Collegium. Tapi aku waktu udah tes beasiswa NTB itu udah lulus dulu ya. Jadi lulus dulu terus kemudian dikasih tahu ada 2 pilihan universitas. Aku pilih Collegium Civitas. Dan hal itu berlaku untuk batch berikutnya nggak? I guess yes. Kayak kita ada tesnya dulu, tapi dari awal memang udah mungkin dari awal awardee bisa tahu gitu ada pilihan universitas apa aja sih yang ditawarin di negara itu. Karena kan sistem beasiswa NTB ini Pemprov kita bikin MOU dengan beberapa universitas di sana. Jadi tapi tetap secara prosedural kita harus ikut tes dari beasiswa NTB-nya sendiri. Kalau kita lulus nanti kita apply di univ itu juga sendiri. Ya setelah itu untuk tinggal, kalau misalnya kita lolos tinggal nunggu LOA, terus ya udah tinggal berangkat deh. Berarti beasiswa NTB ini 100% bantuan dari Pemprov NTB. 100%. Yes. Bentuk support atau fasilitas yang dikasih bisa ceritain nggak? Tuition fee itu kita dibayarkan. Allowance, living allowance tiap bulan itu kita dapat. Tiket pesawat pulang pergi ditanggung. Jadi saat berangkat dan saat nanti lulus kita pulang itu ditanggung. Nah, kalau misalnya kayak libur lebaran nih bentar lagi itu gimana? Boleh pulang nggak yang di sana? Nah, itu tergantung. Aku ada yang sempat bilang kalau misalnya lebih dari 1 bulan pulang itu kayaknya sekarang lebih strict, nggak dibolehkan. Apalagi mungkin sekarang karena COVID ya kasusnya. Dilarang kan itu mudik 2021 dilarang mudik. Terus domestik aja dilarang. Iya. Tapi pokoknya intinya kalau misalnya mau ada keperluan atau kepentingan di luar tiket pesawat saat berangkat atau pulang, kayaknya itu bisa ditanggung sama awardee sendiri ya. Gimana kita pinter-pinter manage duitnya aja. Untuk beasiswa NTB sendiri, aku yakin kalau misalnya Pemprov NTB itu nggak mungkin kan sembarang milih negara, nggak mungkin sembarang milih kampus untuk di mana sih warganya atau mahasiswanya pengen lanjutin kuliah. Ada alasan tersendiri nggak menurut Mia kenapa saat batch pertama, apalagi batch pertama itu Pemprov NTB milih Polandia sebagai negara tujuan? Kalau dari yang aku pahami,
Pilihan Poland itu pertama karena dia lokasinya strategis, Strategis. Central Europe di Oke. tengah benua Eropa. Kualitas pendidikannya udah standar Eropa karena dia juga udah masuk Uni Eropa member. Tapi dari sisi biaya hidup itu nggak semahal negara Eurozone yang lain. Karena di Poland belum pakai mata uang euro, tapi dia masih pakai mata uang sendiri namanya złoty. Złoty. Ngomongnya gimana sih? Złoty. Złoty. Terus lanjut Nah, Złoty. jadi untuk biaya hidup itu masih cukup affordable. Jadi itu menurut aku alasan Pemprov kenapa memilih Poland. Karena supaya kalau mereka bisa neken di biaya hidup, berarti kan itu ada kemungkinan lebih banyak orang yang bisa dikirim. Oke. Jadi, Terima kasih ya, Pemprov NTB. Terima kasih. Nah, oke. Dari tadi kita udah ngomongin gimana kehidupan Mia di Polandia. Tapi ini pertanyaan pribadi dari saya sih buat Mia. Cita-cita Mia itu apa sih sebenarnya? Cita-cita. Apakah kesampaian sampai sekarang atau belum nih? Atau bakal jadi next target nih? Oke. Dari dulu Mama selalu ngasih tahu aku kita tuh harus punya 1000 cita-cita. Oke. Jadi maksudnya tuh supaya kalau misalnya ada suatu hal yang mungkin mungkin hasilnya nggak sesuai ekspektasi atau kayak gimana, kita tuh tetap punya goals yang lain dalam hidup. Dan semakin kesini aku semakin ngerasa bisa relate sih, kalau kadang-kadang as the time goes by kita tuh nggak cukup cuman punya satu tujuan aja kan. Kadang-kadang orang yang udah dapat kerjaan ini sesuai dengan passionnya dia, waktu dijalanin ternyata masih penasaran juga nyoba hal yang lain. Ya jadi maksudnya kalau dibilang cita-cita sih tetap ada beberapa, misalnya kayak dosen. Aku tetap dosen tuh jadi salah satu hal yang ada masuk di list aku. Diplomat itu juga tetap. Tapi sampai sekarang belum kesempatan buat nyoba Kemlu karena emang CPNS belum buka juga. Tapi kalau misalnya emang udah dibuka bakal coba. But we'll see, I guess ya. Aske. Mungkin karena anak HI kayak belum afdol kalau belum nyoba Kemlu ya. I don't know. Iya, harus dong. Yeah. Tujuannya emang itu kan. Yeah, nah, terus suka duka nih. Sekarang kita agak drama dikit. Biar teman-teman yang dengerin podcast ini bisa seenggaknya ngerasain atau bakal tahu gimana rasanya suka duka di Polandia bagaimana sih. Sukanya banyak, dukanya ada. Yeah. Bisa ceritain nggak? Kalau sukanya itu apa ya? Karena aku pas berangkat ke sana tuh lebih mikir kayak zero expectation. Kenapa? Karena ya udah nggak terlalu. Soalnya gini, sejujurnya ya, buat masuk ke Polandia atau buat daftar kuliah di Polandia, it never crossed my mind. I never had the thought of Warsaw before gitu, kayak nggak pernah kepikiran nih gitu. Bahkan buat nyari kampus di Poland aja nggak pernah. Karena sebenarnya sama zero sekali. expectation. Ya, karena sebenarnya mau lanjut kuliah di UK waktu itu. Jadi lagi apply 2 program beasiswa, satunya LPDP, satunya beasiswa NTB. Dan yang buat LPDP ini sebenarnya persiapannya udah lebih jauh, udah lebih matang. Waktu itu udah tahu mau ngambil univ apa, jurusannya juga udah fix karena aku riset sekitar 3 bulan sampai 6 bulan sebelum daftar udah dikalkulasi gitu loh beberapa univ sampai akhirnya mengerucut di Manchester. Sebelumnya. Tapi tempat sukanya Alan tuh. Nah, tapi di saat yang bersamaan nyobain juga beasiswa NTB gitu. Dan akhirnya lulus. Dan yang keluar pengumumannya duluan itu beasiswa NTB. Jadi waktu itu ada sempat dilema sih, kayak aduh ini kan kalau yang Manchester tuh emang udah dari dulu pengen, udah tahu mau ngambil jurusannya apa gitu, kayak udah inilah gitu. Tapi lihat beasiswa NTB ada kesempatan juga gitu loh, dan mungkin emang anaknya karena spontaneous ya, jadi kayak ya udah deh bismillah dicoba yang Polandia. Rezekinya emang dan mungkin emang jalan gitu. Rezekinya ke situ kayak gitu. Jadi kalau dibilang sukanya di Poland itu kembali lagi kayak yang aku bilang tadi, zero expectation. Jadi mudah untuk aku melihat semua hal sebagai surprises. Beda ya kalau Mia yang ngomong ya, bahasanya bagus banget tadi kayak gak pernah kepleset gitu ngomongnya. Terus dukanya banyak sih ya. Kalau duka juga ya, namanya kita mahasiswa nih, banyak beban tugas. Terus di samping itu kita juga ikut organisasi, jadi harus lebih aktif dan sebagainya.
Tapi mungkin kalau duka lebih kayak ke waktu kangen sama keluarga, terus Kangen waktu masakan Lombok. kangen makanan Indonesia. Aku sempat balik di pertengahan studi Iya. kayak untuk perpanjang Hmm. visa. Jadi sebelum balik ke Indo aku udah ngelis dulu ada 35 makanan yang mau harus dicoba. dicoba. Ya harus dicoba, harus dimakan saat di Indonesia. Kesampean Kesampaian alhamdulillah. 35 ya. Iya. Terus Berarti belum oke. menjawab ya, sebenarnya Oke, belum siap, menjawab siap. duka yang lain. ada Maksudnya masih ada. iya kalau duka tuh lebih kayak ke ketika kangen keluarga, kangen makanan. Di luar itu kayak ketika dengar kabar duka beneran dari keluarga, itu sempat aku alamin di sana. Ditambah di satu semester akhir aku di Warsaw kan pandemi. Oke. Jadi aku sempat ngejalanin distance learning tuh 6 bulan selama 1 semester. Bahkan kemarin aku sidang tesis itu juga online. Oh iya. Iya. Berarti di sana tuh emang bener-bener ketat banget kalau Strict, iya. untuk protokol Public kesehatan. gathering itu benar-benar dilarang. Jadi di nggak pernah ada kegiatan apapun di kampus sejak ditetapkan sebagai kasus pandemik Iya, global. iya. Itu nggak pernah ada. Nah, tapi akhirnya selain emang belajar, tadi kan udah nih suka dukanya, terus tadi sempat disinggung ada kegiatan-kegiatan lain di Polandia. Emang kegiatan selain belajar di situ apa? Aku gabung di Perhimpunan Pelajar Indonesia Polandia. Waktu itu jadi wakil ketua PPI. Wah, asik. Jadi di sana kita ini sih. Mia nih. Jadi di Mia sana kita ini. sering bikin kegiatan sama anak-anak mahasiswa Indonesia yang lain, kerja sama KBRI Warsawa. Jadi ya itulah bagaimana berusaha menghadirkan rumah Nah, di Warsaw. oke. Terus berarti buat teman-teman mahasiswa NTB khususnya, itu beasiswa S1 atau S2? Kalau dari Pemprov ada S1 dan S2. Nah, buat teman-teman calon mahasiswa atau yang bakal ngelanjutin mahasiswanya ke S2, Ya. itu untuk cari info daripada beasiswanya tuh di mana? Ada di lppntb.com, itu ada websitenya. Syarat dan cara biar bisa jadi the next Mia. Aduh, asik, jangan the lebih next baik Mia. lah, lebih baik dari aku. Itu gimana? Buka di websitenya di beasiswa NTB itu ada LPPNTB. Itu lengkap persyaratan Persyaratan dan tata semua, cara, tata segala cara, macem. proses seleksi di situ lengkap. Tapi kalau yang bisa aku share di sini nanti kalau misalnya ada yang merhatiin sekalian, untuk persyaratan S2 itu paling enggak kan udah pasti kita punya sertifikat atau ijazah S1, sertifikat bahasa itu IELTS atau TOEFL, terus cover letter dan Catat. study plan, transkrip akademik. Itu hal yang paling umum dan wajib dipersiapkan sejak awal. Nggak, sumpah dari tadi podcast saya insecure nih. Jadi kayak tegang gitu, nggak tahu apa emang studionya lagi panas ya, serius panas. Kalau nggak salah tadi Alan katanya mau nawarin buat perbaiki AC sekaligus perbaiki AC-nya. Hubungi di Mia. Buat Mia, kalau misalnya ditanya pengen kuliah di luar negeri lagi apa enggak? Pengen nggak? pengen dong. Kalau ada kesempatan? Iya, insya Allah Ya, pengen dong tapi lanjut. bukannya bentar lagi bakal nikah nih. Terus kenapa? It's okay. It's okay. Nggak pernah jadi masalah sih seharusnya ya. Jadi emang masih pengen kuliah lagi di Iya. luar. Oke. Terus di Polandia itu pernah dapat prestasi atau maksudnya ini Mia gitu loh. Mia lagi, the next Mia kan buat yang lain nih, kayak tadi aku bilang. Aduh, Yang lain aku pengen jadi jadi- kayak nggak ngerasa. Jadi Maksudnya next Mia. kayak banyak orang yang lebih baik daripada aku tuh. Enggak, buat kali ini podcast di sini Mia terbaik. Setuju kan? Pada setuju kan? Sudah setuju ya. Buat yang denger juga kayaknya bakal setuju deh. Jadi bisa ceritain nggak ada prestasi atau pernah dapet? Ya tadi itu belum dijawab loh, predikat apa tuh di Oh, Polandia? iya. Alhamdulillah waktu di semester akhir aku dapet rector scholarship. Jadi dapet rector scholarship itu beasiswa dari kampus Iya. untuk mahasiswa terbaik di kampus Saat itu. saat itu. Berarti mahasiswa terbaik di kampus. Collegium Civitas, iya. Waktu itu ada berapa orang? Aku nggak yang tahu kuliah? sih. Lebih tepatnya nggak tahu berapa. Iya, aku Tapi nggak tahu banyak ya. jumlah. Saat itu yang kuliah. Itu aku maksudnya mahasiswa terbaik di kampus kan, bukan di Iya. fakultas. bukan. Dari sekian banyak orang, dari sekian banyak mahasiswa dari negara lain atau bahkan dari negara itu sendiri. Iya. Semua tepuk tangan, kamu juga Cak tepuk tangan. Alhamdulillah.
Jadi selalu ada alasan kan kenapa saya bilang semua orang pengen jadi next Mia. Hmm. Enggak semua ya, mungkin yang tahu Mia gitu. But Dan better. dan saya harap bakal lebih banyak lagi orang yang tahu Mia. Ini Mia loh, warga NTB yang keren. Asik. Berarti 2 tahun di Polandia. Ya, Udah bisa bahasa Polandia belum ya? alhamdulillah dikit-dikit. Nah, bisa kasih apa yang dengerin ini kata-kata dengan bahasa Polandia buat satu kalimat gitu. Terserah bebas kalimatnya apa. Terus Oke. ntar jangan lupa diartiin. Dzień dobry, nazywam się Miaryskiana, miło mi. Udah. Artinya Mi. Itu cuman halo, selamat pagi. Iya. Nama saya Miaryskiana, senang bertemu dengan Anda. Coba bisa ulang nggak? Coba ini ya, praktek Oh ya. iya, boleh. Dzień dobry. John Dobro. Bener. Bener. Pronunciation-nya gitu. Nazywam się. Desevafah. Apa? Jari depan dari depan. Dzień dobry. John Dobro. Nazywam się Nazubamse. Anto. Anto. Miło mi. Miwomi. Udah. Oke, ulang. Iya. Apa tadi? Dzień dobry. John Dobro. Nazywam się. Nazovanse. Nazywam Nazovam. się. Nazovamse. Ya. Jen Pronade. Jen Pronade. Naspamse. Anto namida. Bukan ya. Mia tahu nggak kapan ada kesempatan lagi buat para mahasiswa NTB yang pengen ke luar negeri? Dalam waktu dekat beasiswa NTB bakal buka lagi. Silakan dipantengin di Instagramnya, ada LPP NTB atau beasiswa NTB. Terus bisa buka di websitenya juga di lppntb.com kalau nggak salah ya. Itu sih yang 2 itu. Ada kewajiban nggak sih dari teman-teman mahasiswa NTB yang dapat program beasiswa NTB itu? Maksudnya dia punya suatu kewajiban yang harus ngapain sih ini buat Pemprov khususnya gitu? Timbal balik dari apa sih yang bisa kalian kasih buat Pemprov NTB itu khususnya? Maksudnya kan nggak mungkin nih kalau misalnya emang Pemprov NTB emang niatnya untuk sekolahin atau beasiswain masyarakat NTB tapi tanpa ada progres yang jelas ke depannya gitu. Kalau untuk kayak kontribusi atau timbal balik dari alumni, sebenarnya kita itu dibebaskan ya. Jadi nggak ada ikatan dinas yang kita harus pulang. Sangat dibebaskan. Karena Pak Agu percaya alumni atau awardee beasiswa NTB itu bisa mengabdi dari mana aja. Yang kedua, tapi kalau untuk program alumni development program itu dipersiapkan dan sekarang sedang berjalan. Jadi kita kemarin dari alumni dikelompokkan jadi beberapa tim dan masing-masing tim itu menjalankan semacam program sosial atau kayak social work gitulah di beberapa daerah di NTB, khususnya di Pulau Lombok yang banyak. Tapi di Sumbawa juga ada kok berjalan. Berarti intinya memang dibebaskan untuk beasiswa ini. Mungkin maksud dari Pak Gub tersendiri seenggaknya dengan mengirimkan mahasiswa-mahasiswa terbaiknya untuk sekolah di luar negeri, seenggaknya akhirnya ke depannya bakal ngerubah SDM NTB Insya yang lebih Allah. unggul dan lebih baik gitu ya. Amin ya, benar-benar. Pesan dan kesan terakhir buat teman-teman yang dengar ada nggak? Terima kasih udah diundang. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan di sini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang mendengarkan. Kalau misalnya sedikit pesan untuk yang kaitannya sama beasiswa atau pendidikan, apapun mimpi yang sedang diimpikan, tetap percaya aja. Kalau misalnya kita berusaha, insya Allah pasti ada jalannya. Dan kadang-kadang percaya juga kalau misalnya kayak aku tadi, misalnya ada satu rencana yang bisa dibilang gagal atau ternyata mentok, mungkin ada jalan lain yang sedang dipersiapkan sama yang di atas. Intinya where is will there is way ya. Ya. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Dan mungkin yang paling penting dari yang udah disampaikan sama Mia tadi, dimanapun teman-teman besok bakal belajar, dimanapun teman-teman besok bakal dapat beasiswa, suka dukanya pasti ada. Terus motivasi terbesar atau motivasi terpenting yang ngebuat teman itu bisa buat survive dan beradaptasi di kehidupan sana itu, jangan pernah lupa tujuan awal kalian ke sana, jangan pernah lupa apa mimpi kalian, jangan pernah lupa siapa kalian juga yang paling penting. Jadi apa ya bahasa kerennya? Kalau bisa dibahasain Polandia nggak? Jangan
lupa tujuan kalian. Jangan bisa dibahas. Iya, bener bisa dibahasin Polandia nggak? Jangan lupa tujuan kalian, jangan lupa mimpi kalian, dan jangan lupa siapa diri kalian. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya kayaknya kita harus sama-sama berdoa biar nextnya Mia bakal lebih lancar bahasa Polandianya. Jadi bakal dikirim ke Polandia lagi dengan sebagai mahasiswa NTB. Atau ke Jerman aja deh sebelahnya, boleh ya? Oh maunya. Ntar saya nyusulin di UK. Ini jadi besok kita bakal undang Mia lagi sama calonnya insya Allah. Jadi selain bahas podcast kita bakal bahas wedding. WO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mia. Bye bye. Thank you.